Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Zulisan. Baik, sekarang giliran saya ya. Jadi saya lebih banyak memperkenalkan OJK itu apa. Namun tetap fokus kita adalah untuk antisipasi ataupun ya. Kalau saya lebih memperkenalkan OJK, kemudian juga tetap saya sampaikan dampak buruk daripada judi online ini sendiri. Tapi sebelum itu kita lihat dulu video ini ya. Nah, ini tolong diperhatikan video ini. Kira-kira seperti inilah cara judi online menjebak kita. Ya, kita lihat video ini. Apa ketawa? Lagunya ya. Oke, kita ulang ya. Jadi kalau judi sambil saya jelaskan, judi online kira-kira baik bukan judi online saja, semua judi seperti ini dia menjebak kita. Jadi tanpa sengaja misalnya kita depo 5.000, dikasihnya menang 10.000, ya kan? Kita depo 20.000, dikasih menang 40.000, gitu kan? Kita depo 50.000, dikasihnya 100.000, gitu kan? Kita depo 100.000, gitu kan? Dikasihnya 200.000. Ketika kita mau menang lebih kan banyak lagi, kita punya uang, kita jual motor, jual HP, kita mau main lagi, depo semuanya. Nangis lagi, gitu kan? Kira-kira seperti itulah cara judi online menjebak kita. Main dikit, akhirnya apa? Kita jadi kecanduan kan? Karena dikasih menang tuh. Di awal-awal pasti kita dikasih menang. Namun berjalannya waktu tidak terasa uang kita itu akan terkikis, akan habis. Saya pernah bertanya kepada anak SMK juga kemarin, kami ngisi acara sama kayak gini tapi di SMK 2 yang di Bukit Tengah ya. Kami tanya, kebetulan ada yang mau ngaku gitu. Saya tanya tuh, siapa yang pernah main judi online? Saya Pak. Saya tanya, pernah main judi online? Saya tanya, atau ada pernah nih? Jadi saya tanya tuh, berapa pernah menang? Saya tanya, saya pernah menang 100.000 Pak. Saya depo 50.000, dikasih menang 100.000. Kalau kalahnya sering Pak. Kalau dihitung, ada nggak kamu kalah sekitar 1 juta? 1 juta lebih Pak. Kalau 2 juta lebih juga. 3 juta ya sekitar 3 juta lah Pak kalau saya hitung. Padahal menangnya cuma 100.000, kalahnya 3 juta. Nah, seperti itu tadi. Karena dia selalu kalau ibu kalian tahu Roma Irama tahu? Nah kata Roma Irama kan gini dia bilang lewat lagunya berjudul Judi. Gak ada lagunya Judi ya? Apa? Judi? Menjanjikan apa? Menjanjikan kemenangan. Itu bisa tuh. Menjanjikan kemenangan. Gak ada orang yang benar-benar kaya ataupun menang dari itu, gak ada. Yang ada itu hanya menjanjikan. Ya, dijanjikan aja itu tadi. Dengan dia kasih kita menang sedikit, akhirnya kita jadi kecanduan, akhirnya kita bertambah depo, akhirnya kalah. Saya mau tanya nih, siapa yang paling kaya di desa kalian? Tahu kan orang aja perlu kalian sebutkan namanya? Orang terkaya lah menurut kalian di desa kalian masing-masing. Kira-kira mereka kaya karena main judi nggak? Enggak. Nggak main judi. Itu adalah hasil daripada kerja keras dan juga seperti yang sampaikan Pak Zulisan tadi, investasi. Investasi itu bisa kita artikan secara luas. Investasi misalnya dengan kalau rata-rata kita di Sula ini kan rata-rata investasi itu adalah di kulit manis. Itu investasi juga namanya. Kaya karena punya kulit manis, ladang kulit manis. Kaya karena investasi di kopi, kawo, ya. Kaya karena apa?
cengkeh dan lain sebagainya. Artinya nggak ada yang kaya dari judi. Nah itu dia, ya. Jadi itu yang perlu dicamkan. Jangan pernah kalian mencoba untuk menjudi. Karena apa? Kalau sudah merasakan menang sekali, itu kalian pasti akan kecanduan. Tanpa sadar kan berapa belanjanya sekarang? 10.000 tadi ya. Nah 10.000 itu kalau misalnya beli misalnya lontong 5.000 ada sisa 5.000. Kalau kalian udah kecanduan, pasti kalian 5.000 ini udahlah beli depo aja lah. Atau misalnya 10.000 uang jajannya, pasti kalian mau depo kan? Tidak usah makan, nanti minta aja lah sama kawan gitu kan. Nanti minta aja lah jajan sama kawan gitu. Dan kawannya jajankan. Nah akhirnya 10.000 itu dijadikan untuk depo. Nah kalau udah kecanduan seperti itu tuh sudah susah sekali untuk berhentinya. Gitu ya. Ini juga tak hanya judi online saja, seperti ini ya. Kemarin juga ada marak kasus viral kemarin WFL, kan tahu? Ada ikut? Ada. Gitu juga kan? Itu juga. WFL pun sama kayak gitu juga gitu. Karena nggak ada yang perlu kalian ingat ini nanti moto atau slogan dari pada OJK masuk nanti ke pertanyaan. Saya kasih clue masuk pertanyaan. Slogan OJK itu ada dua, legal dan logis, 2L slogan ataupun moto OJK. Legal dan logis. Legal itu artinya adalah resmi. Jadi aplikasi investasi sama kayak WFL kemarin itu dia tidak terdaftar di OJK, berarti dia tidak legal. Ya. Yang pertama itu yang perlu kalian, misalnya kalau ada aplikasi baru nanti yang mirip dengan OJK dengan WFL lah ataupun yang lain sebagainya, kalau ada yang menjanjikan keuntungan besar ataupun apa, cek dulu dia legal nggak? Legal tuh ceknya kayak apa? Cek dia terdaftar di OJK atau tidak. Gimana caranya? Nanti ada tuh nomor kontak yang bisa kalian hubungi, WA ya. WA atau dicek aja di Google atau dicek di ChatGPT. Apakah misalnya perusahaan ini terdaftar di OJK, dia nanti akan muncul. Itu pertama. Jadi legal. Pastikan legalitasnya dulu apakah dia di bawah OJK atau tidak. WFL kemarin itu enggak terdaftar di OJK. Nah, tapi masyarakat kita udah ini kan udah daftar gitu, makanya ketika ditutup ya rugi gitu. Kemudian yang kedua, selain legal, slogan OJK itu moto OJK yang kedua, L kedua adalah logis. Logis artinya masuk akal. Masuk akal nggak keuntungan yang dijanjikannya kemarin? Masuk akal nggak kita nonton dibayar gitu? Biasanya kalau kita ke bioskop kita yang bayar tiket baru boleh nonton. Ini kita nonton kita yang bayar. Itu artinya tidak masuk akal, tidak logis. Nah, tidak logis itu artinya tidak masuk akal. Maka itu slogan OJK. Pastikan 2L itu terpenuhi, legal dan logis, resmi dan masuk akal. Seperti itu ya. WFL kemarin itu kedua hal tersebut sudah benar tuh. Udah nggak legal, kemudian nggak logis lagi. Makanya ketika tutup, banyak yang demo kemarin kan, demo di Kayu Aro di kantor kosong, ngapain? Orang nggak ada isinya gitu kan, demo ke kursi gitu, ngapain? Karena itu sudah terlanjur rugi. Itu ada yang main tangan. Gak apa-apa. Oke. Nah kalau kalian punya uang udah bekerja ya. Nah ini ada reset alokasi keuangan. Artinya apa? Uang yang kalian kenapa? Nggak ada. Istirahat ya sekarang. Ya, apa-apa kan itu udah dikasih snack, makan aja. Gak apa-apa ya, setengah jam lagi ya kita. Oke, reset alokasi keuangan. Kalau kalian nanti udah kerja, udah punya uang gitu ya. Ini yang perlu ditingkatkan, ini yang perlu dikurangi gitu ya. Apa yang perlu kita tingkatkan itu menabung. Menabung kalau misalnya gaji kita ada 1 juta misalnya. 20% itu kita tabung, 20% dari 1 juta itu 200.000. Kemudian apa lagi berbagi, ya, kita kasih orang tua kita itu 10%. Berarti kalau gaji kita 1 juta, 100.000 itu kita kasih ke orang tua atau ke adik kita atau ke saudara kita yang membutuhkan. Ada yang perlu kita kurangi, biaya hidup. Ya, biaya hidup itu perlu dikurangi itu. Jangan lihat kawan beli motor baru, kita mau motor baru juga. Gitu kan? Kita udah punya motor Beat, jadilah. Lihat kawan pakai
Fazio mau Fazio pula. Dia awal pakai Nmax mau Nmax pula gitu. Ada nangis sama orang tua, nah itu ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita kurangi itulah cicilan utang. Nanti kalau udah punya kerja, udah punya gaji, jangan pula berhutang. Kalau kita belum cukup mampu ya, jangan pula kalian berhutang. Berhutang itu ini apa namanya, kalau kita nggak mampu bayar nanti kita diviralkan. Apalagi sekarang ya, teman-teman sekarang itu diviralkan. Kalau kita nggak cukup bayar nanti apa aja benda harta yang kita punya nanti bisa terjual. Nah, seperti itu. Jadi itu yang perlu dikurangi ya. Itu yang perlu dikurangi. Nah, fungsi OJK inilah mengatur, mengawasi, juga melindungi konsumen dan masyarakat. Nah, siapa konsumen OJK? Yaitu adalah orang yang beritikat baik. Kemudian yang kedua adalah orang yang menggunakan produk ataupun layanan yang legal yang terdaftar di OJK. Itu walaupun misalnya gini, sama kayak WFL kemarin, pemain WFL kemarin, walaupun WFL itu tidak terdaftar di OJK, kalau mau melaporkan misalnya kejahatan yang dilakukan oleh WFL itu bisa juga dilaporkan ke OJK biar ditindaklanjuti oleh OJK. Asalkan ini tadi yang beritikat baik, walaupun dia nasabah layanan yang tidak terdaftar di OJK tadi. WFL kan tidak terdaftar di OJK. Kalau kita merasa dirugikan oleh WFL kemarin, boleh dilaporkan ke OJK, kan seperti itu. Gitu. Nah, sektor yang diatur oleh OJK apa saja? Apa saja yang diawasi oleh OJK? Ada perbankan, ada pasar modal keuangan, kemudian ada perasuransian, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura dan lain sebagainya, kemudian inovasi teknologi sektor keuangan yang terintegrasi dengan dengan keuangan. Itu semuanya diatur oleh OJK, termasuk WFL kemarin itu diatur oleh OJK juga karena dia adalah lembaga investasi gitu. Cuman dia tidak terdaftar di OJK seperti itu. Cuman dia tidak terdaftar di OJK. Gitu. Nah, kemudian selain daripada bahaya judi online, yang perlu saya sampaikan juga adalah bahaya daripada pinjaman online ilegal. Sudah pernah pinjol? Ada yang pernah pinjol? Ada ya? Syukur tidak ada. Nanti saya akan menjelaskan pinjol ilegal itu seperti apa. Jadi pinjol itu tidak semuanya ilegal. Ada yang legal, ada yang ilegal. Yang baik itu adalah yang legal. Tapi walaupun dia legal, ini akan bermanfaat jika digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jangan misalnya lihat kawan naik odong-odong, kita mau naik odong-odong juga, tidak punya uang pinjam. Nah itu yang nggak boleh. Misalnya kalau kita mau beli buku, orang tua kita belum ada punya uang untuk beli buku, nah itu boleh dilakukan pinjaman yang legal pula. Tapi kalian belum bisa ya melakukan pinjaman legal karena kalian belum punya KTP. Udah punya KTP? Ya kan? Umur 17 baru punya ya. Nah, ini belum. Kemudian pinjol ilegal ini apapun alasannya itu berisiko dan mendatangkan masalah di kemudian hari. Sejauh ini sampai 2024 kemarin, ini pinjaman yang legal yang diawasi oleh OJK itu nggak banyak, hanya ada 98 aplikasi ya. Sementara yang udah ditutup, yang pinjol ilegal ini udah sampai 9.180 itu tahun 2024. Belum sekarang lagi, udah banyak juga yang ditutup. Karena kenapa? Karena untuk membuka aplikasi yang ilegal ini lebih mudah dan juga memberikan pinjaman juga jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang legal. Nah, perbedaannya apa? Ini ada beberapa indikator yang nanti akan kita bandingkan. Ya, kita lihat dulu dari bunga pinjamannya. Ini tidak semua saya jelaskan, dari beberapanya aja. Untuk bunga pinjamannya sendiri, kalau pinjol ilegal itu bunganya itu tak terbatas, suka-suka dia. Mau berapa dia tetapkan bunganya, terserah dia. Tapi kalau pinjaman Pindahnya di yang legal itu ada bunga maksimalnya. Itu nggak besar, 0,3% per hari. Kalau kita pinjam 100.000, maka 0,3% dari 100.000 itu adalah sekitar 3.000 sehari. Kalau itu untuk pendanaan konsumtif, pendanaan konsumtifnya apa? Artinya memang untuk uang yang dihabiskan, misalnya untuk beli beras, kemudian untuk belanja dan lain sebagainya. Sementara untuk misalnya pendanaan produktif, kalau ada orang tuanya yang punya usaha,
kemudian uang pinjaman itu digunakan untuk pengembangan usaha, itu bunganya lebih murah lagi, lebih rendah lagi. Kalau kita pinjam misalnya itu adalah 100.000, maka per harinya itu adalah maksimal 1.000 rupiah bunganya. Jadi nggak tinggi. Tapi kalau pinjol ilegal itu suka-suka dia, gitu, suka-suka dia. Gitu ya. Ada yang menamakannya, tahu kalian uang Pancasila? Uang Marta itu kan, itu ilegal gitu ya. Uang koperasi kan, itu ilegal, makanya bunganya tinggi. Dan kita banyak yang nggak tahu itu, gitu. Makanya bunganya tinggi. Ya boleh disampaikan ke orang tuanya ya, boleh sampaikan ke orang tuanya. Kemudian denda ini karena nanti akan berkaitan dengan denda. Nah, kalau kita nggak mampu bayar, kalau pinjol ilegal ini dendanya nggak terbatas, suka-suka dia menetapkan dendanya berapa. Kalau misalnya pinjaman yang legal, itu dendanya itu adalah maksimal 100% dari pinjaman pokok. Jadi kalau kita pinjam 100.000, maka dendanya paling banyak ya 100.000 gitu. Jadi nggak suka-suka dia ya. Cuman ya mekanisme pemberian pinjaman, kalau pinjol ilegal ini pemberian pinjamannya mudah. Tapi kalau yang legal ini pemberian pinjamannya itu diseleksi dan relatif lebih susah dibandingkan dengan yang ilegal ya. Nah ini perlu diketahui juga. Ini nanti masuk soal juga nih. Akses fitur handphone yang diminta. Nah, ini akses fitur handphone yang diminta. Kalau dia itulah pinjol ilegal, dia akan minta akses ke seluruh data di HP. Apapun data yang ada di HP dia mau minta, dia mau ngecek HP kita itu. Tapi kalau dia pinjaman yang legal tadi itu hanya boleh akses kamera, mikrofon dan location atau lokasi ya, atau disingkat dengan camilan. Nah ingat ya, camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Nah itu hanya yang boleh diakses, gitu ya, itu aja yang boleh diakses. Kemudian risiko gagal bayar. Kalau misalnya kita udah pinjam nih, rupanya kita gagal bayar, tidak mampu untuk membayar ini tadi, pinjaman tadi, utang tadi. Gimana risikonya? Kalau pinjol ilegal itu ada ancaman teror, penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran foto profil. Kalau ibarat kita sekarang itu diviral. Kita diviralkan di Facebook, kita diviralkan di Instagram, di semua platform media sosial, itu nanti foto kita akan disebar, dicemar lah nama baik kita ya. Tapi kalau misalnya itu pindar yang legal, itu risikonya kalau tidak bisa melunasi dalam waktu 90 hari, maka masuk ke dalam yang namanya daftar hitam. Daftar hitam itu artinya kalau kita mau minjam di bank nanti, itu nanti kita nggak akan diberikan pinjaman. Ya. Ini kelas berapa? Kelas 3 semua ya? Ya. Nanti mau masuk SMA lagi kan? Tahun depan. Ada yang mau tinggal? Oh enggak ya, nggak ada yang mau tinggal ya. Gitu. Oke, nah kalian tahu Crazy Rich? Ya, influencer Crazy Rich, kalian tahu? Pernah dengar nama Doni Salmanan? Wahyu Kenso? Indra Kens? Pernah ya? Ya, orang-orang ini namanya afiliator ya, yaitu memperkenalkan platform investasi yang tapi ujung-ujungnya itu adalah penipuan. Ada apa? Kenapa? Pipis. Ya ini pipis juga nih. Duduk lah. Oke. Udah, bisa kita lanjut ya, sebentar lagi ya. Nah, mereka bertiga ini namanya afiliator yang memperkenalkan produk-produk investasi. Mereka caranya adalah dengan memperlihatkan kekayaannya dulu. Padahal ini dia punya Lamborghini, Ferrari, dan mobil-mobil mewah, rumah mewah, itu semuanya bukan milik mereka, tapi hasil sewa. Ketika mereka membawa aplikasi investasi semacam Quotex, ada robot trading, kemudian Binomo, itu untuk menarik orang-orang supaya percaya dan mau investasi ke sana karena buktinya ada. Mereka sudah
sudah kaya dari investasi itu. Ternyata itu semua hanyalah hasil sewa. Dan ternyata itu hanyalah hasil sewa. Dan akhirnya apa? Ketika kita ikut investasi ke sana, nanti uang kita hilang dan mereka bertiga ini sudah ditahan, sudah ditangkap sama polisi. Gitu ya. Jadi hati-hati itu. Hati-hati dengan namanya crazy rich. Kalau kita lihat mereka kaya, mereka ajak kita mau gabung dengan afiliasinya, jangan ikut. Ada nggak orang kaya yang ngajak orang lain jadi kaya? Nggak ada. Siapa yang kaya di desanya masing-masing? Ada nggak diajak kita untuk ikut kaya? Nggak ada. Orang yang benar-benar kaya itu nggak mau ngajak orang lain jadi kaya. Ini ada pula crazy rich ini ngajak orang jadi kaya. Nah itu udah pasti yang namanya penipuan. Ya, itu hati-hati. Nah ini tadi nih, kalau kita mau investasi pastikan 2L terpenuhi ya, legal dan logis. Tadi legal itu artinya resmi, terdaftar di OJK. Logis itu artinya keuntungan yang dijanjikan itu adalah wajar, masuk akal gitu. Nah kalau misalnya, ini dulu saya jelaskan dulu mengapa judul itu marak, judi online lagi. Kenapa judi online itu marak? Karena mayoritas servernya itu berasal dari luar negeri, sulit untuk diberantas oleh pemerintah. Kemudian kedua, tampilan gamenya itu tampilan aplikasinya itu berupa game, sama kayak Candy Crush kalau kalau yang slot ya, judi slot itu kan turun-turun tuh. Nah, sama kayak tampilan Candy Crush biasanya. Jadi mirip dengan game online. Mudahnya penggunaan satu rekening untuk banyak rekening judi gitu ya, masih terdapat jual beli rekening untuk kejahatan. Kemudian apa bahayanya nih? Ini dia nih. Kalau kita sudah kecanduan, ini paling susah berhenti. Kalau saya bilang judi online ini sama dengan merokok. Sama-sama susah berhentinya. Kalau seorang sudah kecanduan merokok, dari SD, dari SMP, dari SMA dia merokok, sangat jarang yang bisa berhenti sampai tua. Nah, ya itu sama kayak merokok judi online ini. Kalau udah kecanduan sekali, sampai tua kita akan kecanduan. Coba lihat, ya bapak saya juga perokok aktif ya. Itu dari kecil tuh merokok sampai sekarang masih merokok sampai tua betul. Sama kayak judi online, susah untuk berhenti. Nah, dampaknya apa? Nanti akan terjadi kerugian keuangan. Karena kita main judi ya, nggak ada dapat apa-apa dari judi itu, kan? Nah, kalau sudah kerugian keuangan, apa dampaknya? Yang pertama adalah dampak kesehatan mental. Kita jadi stres karena uang kita habis. Ada yang jual motor lah. Tadi kan disampaikan sama Pak Isan, nggak ada nanti. Isi dalam botol aja. Nanti kalian dimarahi sama Ibu Linda, nanti nggak dikasih nilai. Dampak kesehatan stres ya, mental ya, stres gitu kan. Karena sama kayak disampaikan sama Pak Zulizar tadi, ada yang jual anak gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menghancurkan karir. Jadi ada yang kasus kemarin waktu Lebaran ya, waktu hari raya kemarin, ini kenapa? Kalian mau masuk SMA nih, masa kelakuan masih kayak anak SD gitu ya. Ya udah. Mau lihat depan aja. Kemarin ada kasus anak pegawai BNI di Kota Sukabumi itu dipecat. Gara-gara kan Lebaran ya, hari raya itu kan ada orang nukar duit kan, ya kan, nukar uang tuh. Biasanya uang 100.000 ditukar jadi uang 5.000 semua, ya kan. Nah, adalah misalnya nih, saya kerja di bank misalnya, orang tuanya Dimas ya namanya, Dimas, kemudian di siapa Aziz ya. Nah, itu mau nukar uang sama saya. Jadi ya saya ambil uangnya, tapi nggak saya kasih tukarnya. Rupanya uang dari orang tuanya Aziz sama Dimas ini saya jadikan untuk modal main slot tadi. Akhirnya apa? Ketahuan dan langsung dipecat. Kemudian menghancurkan hubungan keluarga dan pertemanan. Ya, itu dampaknya. Nanti dengan orang tua kita bertengkar, dengan kawan-kawannya lain bisa juga bertengkar. Oke, gimana caranya menghindari kita untuk main judi online? Cari hobi alternatif. Misalnya di sini ada yang hobi olahraga. Nah, paling baik itu adalah dengan olahraga. Hobinya apa sekarang? Olahraga apa?
sepak bola, voli, bulu tangkis ya. Jadi main olahraga itu ada dua sekarang ya jenisnya ya. Ada e-sport juga, ada olahraga langsung juga. E-sport pun ya bagus e-sport, tapi jangan pula berlarut-larut sampai meninggalkan sekolah. Nah itu yang nggak boleh. Ya, e-sport itu ya juga kita harus batasi. E-sport misalnya main apa kalian ada main e-sport? Mobile Legends? Nah, ada main Free Fire? Nah, ada. Itu boleh, bukannya tidak boleh ya, itu boleh. Itu boleh asalkan dengan pembagian waktu yang baik. Nah, jangan waktu belajar kalian main itu juga ya. Gitu. Itu caranya cari hobi. Bicara dengan orang terpercaya ya, bicara dengan misalnya kalau udah punya pacar, misalnya bicara dengan pacarnya. Kalau nggak berani bicara dengan orang tua, tapi yang lebih baik itu adalah kalau kita kecanduan, itu kita ngadunya sama orang tua langsung. Atau enggak, di sini ada guru BK ya? Nah, ada, bilang sama guru BK. Ya. Kemudian edukasi diri. Nah, edukasi diri kayak gimana ya? Banyak-banyak belajar. Ya sama kayak ini nih. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak nonton YouTube hal-hal yang baik. Cara memberantas judi itu gimana? Banyak-banyak nonton ceramah. Ya, kita orang Islam ini banyak-banyak menonton ceramah tentang bahayanya judi. Nanti kita bisa masuk neraka. Gunakan produk yang legal kalau misalnya mau berinvestasi ya. Jadi seperti itu. Oke. Apalagi ya? Apalagi tadi ya? Udah. Oh boleh sudah ya. Nah, ini perlu saya ini satu lagi ya. Pahami modus kejahatan digital. Kalian kan punya HP semua ya? Ya. Nah, hati-hati nih. Ini yang perlu kalian. Nanti kalian sering nih penipuan melalui handphone. Ada namanya social engineering. Jadi contohnya penipuan melalui telepon seolah call center bank. Jadi sering kita di telepon yang dia bilang dia dari bank apa gitu ya. Ini kalian dapat hadiah mobil misalnya, tapi harus kirim dulu ongkirnya. Nah, seperti itu, pernah juga seperti itu. Kemudian ada namanya phishing. Phishing ini penipuan melalui aplikasi palsu seperti undangan, tagihan, dan bukti pengiriman. Kalau kita klik misalnya undangan yang berbahaya itu, nanti semua uang ataupun semua dana yang ada di dalam yang terafiliasi dengan handphone kita itu nanti akan ditarik secara otomatis. Itu bahayanya. Kemudian ada lagi yang ketiga namanya skimming. Skimming inilah penipuan dengan menempelkan alat skimmer pada slot kartu ATM. Tapi ini sudah lama ya, sekarang ATM itu sudah canggih semua. Tapi namanya skimming, tetap juga kita harus tahu. Kemudian ada juga namanya pinpri ya, pinjaman pribadi. Modus umumnya menawarkan pinjaman dari perorangan kepada pihak ketiga dengan syarat menyerahkan data pribadi. Nah ini dulu. Selain daripada 4 ini ada juga yang namanya ini kemarin nih. Terus misalnya ada pertanyaan, Pak, terus yang mana yang WFL kemarin masuk ke mana? WFL itu di luar daripada ini. WFL kemarin itu masuk ke dalam yang namanya skema Ponzi. Nah, skema Ponzi. Jadi uang yang dikasih ke kita nonton itu adalah uang kita sendiri. Kan kita mau bikin akun kan bayar, ya kan? Berapa bayarnya kemarin? Berapa bayarnya kemarin? Mau buka akun WFL? 500.000. Ah, 200.000. Nah, jadi yang kita peroleh dari menonton itu uang kita sendiri. Itu namanya skema Ponzi. Namanya skema Ponzi ya. Oke. Ini nomor kontak OJK nih. Kalau WA-nya bisa kita kontak 081 157 157 157. Ini untuk mengetahui apakah ini sama kayak WA. WA kan ada yang bulat sebelah kanan tuh, meta. Kalau kita klik apapun yang kita tanyakan dia akan muncul. Nah, sama kayak ini. Kalau kita chat, dia akan jawab secara otomatis, ya. Selain daripada itu, bisa kita hubungi dengan telepon 157. Kita teleponnya itu bebas pulsa. Sama kayak nomor pemadam kebakaran, nomor polisi 911 911 ya. 911 itu kalau ada kebakaran tinggal kita telepon itu dan itu bebas pulsa. Ya, tapi jangan pula bisa telepon ya, nanti kita pula ya diblokir. Kalau ada kejadian-kejadian kayak WFL kemarin, kalau itu mencurigakan ataupun aplikasi-aplikasi yang mencurigakan, nah nanti itu boleh di kontak aja OJK 157. Oke ya, juga ini yang paling penting nih,
ini di luar daripada ini ya, ini masih muda-muda semua. Karena sekarang marak sekali di Kabupaten Kerinci, khususnya itu di Sula, itu adalah narkoba. Ya, ini kemarin nih di desanya siapa nih? Siapa namanya? Sungai Lebu ya? Ya, ini adiknya Pipil ya. Nah, ini kemarin ada yang tertangkap kan? Narkoba kemarin. Berapa orang kemarin yang tertangkap? 2, itu anak SMA kan? Anak SMA itu tertangkap narkoba. Janganlah coba-coba gitu ya. Sejauh apapun kalian bersembunyi, narkoba itu nanti akan terlacak juga, apalagi sekarang zamannya zaman handphone ya, nanti akan terlacak. Jangan coba, karena sudah saya bilang tadi, narkoba, judi online, ngerokok itu sama bahayanya, dan ketika kita sekali mencoba itu kita akan kecanduan sampai tua seperti itu ya. Nah, ini juga nih coret-coret baju, nggak usah lah ya, coret-coret baju, ngapain coret-coret baju. Ada kamu tahu artinya 420 nih? Itu ini 420 ini simbol daripada pecandu. 420 itu simbol daripada pecandu narkoba. Makanya saya lihat tadi kok aneh. Jangan coba-coba ya. Baik, itu aja pesan dari kami ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita tutup dulu sesi ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dulu.